Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ini adalah video tentang perancangan PLTS buat software bisnis, dan ini adalah video atau tugas kami diberikan oleh Pak Lalu Wisnu Kaisar, matkul pembangkit listrik gua. Dimulai dari perkenalan. Silahkan dari Tagunma. Kenalkan, nama saya Tagunma Artika Sarimani Huruf dengan NIM 4232201042 dan rekan saya Rizky Putri dengan NIM 4232201043. Saya sendiri Bima Aurel Insira dengan NIM 42322011045. Kita langsung saja mulai, yaitu pendahuluan yang akan dimulai oleh Tagunma Artika Sari. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dan kita menggunakan web dan software. Yang pertama itu Global Solar Atlas, yang dimana ini sebuah alat online yang sangat berguna untuk mengetahui potensi energi matahari di berbagai lokasi di seluruh dunia. Dan yang kedua itu ada peta ketenagalistrikan Kementerian ESDM, yang dimana ini adalah sebuah representasi visual atau data spasial yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasanya disingkat itu ESDM, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan infrastruktur. Dan yang ketiga itu ada peta interaktif kawasan hutan KLHK, yang dimana ini juga berarti sebuah alat digital yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bisa disingkat itu KLHK, untuk memberikan informasi yang mudah. Dan itu yang terakhir, kita menggunakan software ViVisys dan Google Earth Pro, yang dimana ViVisys ini adalah perangkat lunak khusus yang dirancang untuk melakukan simulasi kinerja sistem fotovoltaik. Dan yang terakhir itu ada Google Earth Pro, yang dimana ini juga berarti perangkat lunak visualisasi geografis yang memungkinkan pengguna untuk melihat bumi dalam bentuk 3 dimensi. Tujuannya mungkin bisa kita lihat di sini sebagai salah satu proyek ujian semester. Dan yang kedua, agar mahasiswa dapat memahami bagaimana perancangan pembangunan PLTS. Dan yang ketiga itu agar dapat membuat simulasi sistem ViVisys. Dan ada ketentuan yang diberikan oleh Pak Lalu, di mana proyek assessment kita bisa lihat sebagai seorang engineer suatu perusahaan pembangkit listrik, Anda diminta untuk melaksanakan desk studi menggunakan software ViVisys untuk mencari satu potensi PLTS di Indonesia. Dan kita boleh lihat ketentuannya, yang dimana A minimal GH 2000 kWh per meter kuadrat atau referensinya di link tersebut. Dan yang B, pastikan ketersediaan lahan yang mencukupi. Yang C, lokasi PLTS dekat dengan gardu induk kurang dari 2 km. Yang D, lokasi PLTS tidak berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Dan kita bisa lihat catatan tersebut juga, di mana yang pertama best practice 1 MWP sama dengan 1 HA, dan yang kedua sebagai alat bantu menggunakan Google Earth, dan kita bisa klik di link tersebut. Dan selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat Global Solar Atlas, di mana ini berguna untuk mengetahui potensi energi matahari di berbagai lokasi yang ada di seluruh dunia. Dan ini dibuat oleh Bank Dunia. Peta ini menyediakan data yang detail dan mudah diakses. Dan kita juga bisa mengaksesnya lewat internet juga dengan memasukkan koordinat pada di atas ini. Dan ini sangat mudah diakses tentang radiasi matahari yang merupakan faktor kunci dalam menentukan berbagai efektif panel surya yang dapat menghasilkan listrik di suatu wilayah. Dan ini berguna untuk di mana letak matahari yang maksimal untuk kita letakkan panel surya tersebut. Oke, selanjutnya. Dan ini ada konservasi. Kita bisa lihat di gambar, dan kita juga memasukkan koordinat pada pojok kiri. Dan ini adalah titiknya yang di bawah tersebut. Ini adalah pandangan komprehensif. Peta konversi adalah representasi visual dari area-area yang dilindungi atau ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Peta ini menampilkan informasi spesial mengenai lokasi atau batas dan jenis kawasan konservasi serta berbagai atribut penting lainnya. Dan kita juga bisa lihat pada gambar tersebut bahwa fungsi peta ini adalah perencanaan dan pengolahan. Peta digunakan sebagai dasar dalam merencanakan dan mengelola kawasan konservasi, termasuk dalam hal zonasi. Dan ini adalah yang titik hitam kecil ini adalah yang kita bisa lihat pada gambar, ini adalah titik zonasi yang telah ditentukan pada koordinat yang kita masukkan pada pojok atas. Ini telah pemantauan dan penegakan hukum yang dilakukan
Oke, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pada slide berikutnya tentang jarak PGI, jarak dari titik kita yang sudah kita tentukan ke gardu induk. Nah, website yang kita gunakan selanjutnya adalah geoportal.sdm.go.id. Nah, pada website tersebut akan muncul sebuah searching button, di mana kita akan meletakkan koordinat kita yang telah kita tentukan pada website berikutnya, yang mana kita tentukan pada Global Solar Atlas dan Geoportal Penhealth. Nah, pada website ini kita akan menentukan jarak titik koordinat kita ke gardu induk itu tidak melebihi 2 km. Nah, pada gambar ini, pada saat ini, kami sudah menentukan jarak kami, koordinat kami pada gardu induk itu berkisar 1,58 km. Nah, pada jarak ini itu sudah cukup untuk dekat ke gardu induk kita. Selanjutnya, next slide. Nah, pada gambar ini kita akan berlanjut ke website berikutnya atau software berikutnya, yaitu Google Earth Pro, di mana di sini kita menentukan seberapa banyak pemakaian area yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan sekitar 14 hektar wilayah untuk bangunan PLTS kami. Bisa lihat di sini teman-teman. Di sini pada Google Earth Pro kami sudah membuat garis-garis merah di mana ini adalah letak pembuatan PLTS kami. Terletak pada terletak di atas bukit sepertinya. Nah, yang kuning ini adalah titik koordinat kami. Nah, kita lanjut lagi ke software PVSys. Nah, sebelum memulai menggunakan PVSys, kita harus tahu tentang PVSys itu apa sih. Nah, pengertian tentang PVSys adalah software simulasi yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem tenaga surya fotovoltaik atau PV. Nah, software ini sangat populer di kalangan profesional, insinyur dalam bidang energi terbarukan, karena kemampuannya yang komprehensif dalam menghitung performa dan produktivitas sistem fotovoltaik, baik untuk proyek skala kecil maupun skala besar. Nah, itu adalah sedikit pengertian tentang PVSys. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada gambar slide kami. Di sini adalah penggunaan software PVSys jika saat dibuka. Nah, pada gambar ini kita hanya perlu menekan database. Oke, setelah ditekan, kita akan berlanjut ke halaman database. Oke. Nah, pada database berikut yang sudah kita akan ditujukan kembali, dituju ke beberapa poin-poin lagi ya, seperti geographical sites, nodes, metadata, run format, custom files, data generation, TH generation, ya, itu. Nah, pada gambar yang ditunjukkan ini, kita hanya perlu mengklik geographical sites, di mana ini akan menunjukkan kita pada lokasi yang akan kita tuju. Boleh next slide? Ya. Nah, setelah kita mengklik geographical site, akan ditujukan kembali seperti ke interactive map, di mana kita akan memasukkan kembali koordinat yang telah kami tuju. Nah, terlihat di sini, ketika kami masukkan titik koordinat kami dan tombol search, kami mendapatkan data di mana lokasi data tersebut. Pada bagian kanan terlihat locality. Locality itu kedudukannya. Itu berada pada dengan nama M. Bolut. Country atau negaranya yaitu misalnya Indonesia. Latitude-nya berkisar berada pada minus 08.900.208. Longitude-nya 116.315.647. Altitude-nya tinggiannya yaitu 4 km dengan time zone 8 jam. Oke, next slide. Nah, pada saat berikutnya kita menekan, setelah berada interactive map, kita menekan monthly weather data, di mana pada halaman ini kita dapat sebuah penyesuaian global horizontal irradiation kita yang per bulan.
Nah, pada per bulan ini global horizontal irradiation kita pada per bulannya itu contohnya pada bulan Mei. Di situ bisa langsung terlihat langsung jelas, yaitu pada Mei GHI-nya yaitu 161,3 soal global horizontal irradiation itu 161,3 kWh meter persegi per month. Nah, di sebelahnya ada horizontal diffuse irradiation pada bulan Mei 58,1 kilowatt per meter kubik per month. Nah, temperaturnya pada bulan Mei yaitu 27,4 ya, derajat Celcius. Nah, wind velocity atau angin kecepatan angin pada bulan Mei yaitu 1,09 meter per second. Nah, pada sebelahnya yaitu link turbidity pada bulan Mei itu yaitu 3,60. Nah, relative humidity atau kelembapan ya, sebuah kelembapan pada bulan Mei yaitu 79,3%. Nah, perlu diketahui kembali setelah kita menekan monthly meter data, bisa terlihat di sebelah kanannya yaitu kita harus mengklik terlebih dahulu irradiation units, itu kWh meter kubik per month. Kita lihat di atas di Indonesia tentunya. Kita mendapatkan per tahunnya global horizontal irradiation atau GHI-nya bisa lihat di bawah yaitu 2028,6. Horizontal diffuse irradiation-nya 842,2. Temperaturnya dengan rata-rata per tahunnya 27,1 derajat. Wind velocity atau angin kecepatan anginnya yang pertama adalah 1,4. Link turbidity itu berkisar 3.832 dan relative humidity kelembapannya yaitu punya 79,1. Baik, next slide. Nah, pada slide ini yang akan dijelaskan oleh Rizky Putri. Silakan. Dalam PVSIS, selain dari pengaturan untuk memasukkan titik koordinat dan mendapatkan lokasi, yaitu kita mendapatkan lokasi yang dimana sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan Tagonma Artikasari sebelumnya, dan juga berbagai software-software yang digunakan dalam mencari ketentuan agar dapat membangun suatu PLTS yang on-grid. Dalam simulasi ini, kita juga dapat mengatur arah modul yang terdapat pada software PVSIS. Ya, pada icon bisa dilihat pada sisi kiri atas layar itu ada orientation varian. Jadi maksud dari gambar yang ditampilkan pada layar ini itu merupakan ada namanya tilt 14 derajat. Nah, ini maksudnya itu arah modul itu dia kemiringannya 14 derajat menghadap matahari. Nah, kemudian yang di sampingnya itu adalah azimut. Nah, azimut ini itu merupakan arah modul yang dimana jika dia ke arah utara, anggapannya kita lokasinya itu berada pada di bawah garis khatulistiwa, maka arahnya akan menghadap ke utara. Nah, jika dia di atas garis khatulistiwa, maka arahnya berada di selatan. Pengaturan dari arah modul ini itu dapat dilihat di kotak sebelah kiri, yaitu field parameters. Nah, di situ bisa diatur plane tilt dan juga nilai azimutnya. Di PV system ini, komponen yang kita gunakan atau kita masukkan dalam simulasi. Nah, bisa dilihat dari nama PV array di sebelah kiri atas layar, dan juga itu kita bisa masukkan plane power. Nah, ini maksudnya perencanaan energi yang kita masukkan. Karena kami yang seperti dijelaskan oleh Dio sebelumnya itu membangun PLTS berdasarkan perkiraan dari penggunaan Google Earth Pro itu besarnya sekitaran 13,7 hektar. Oke, kita anggap saja 1 hektar itu sama dengan 1000 kWp. Jadi rencana daya yang akan kami hasilkan dari pembangunan PLTS ini itu menghasilkan 14.000 kWp. Jenis panel yang kami gunakan yaitu Longi Solar. Bisa dilihat juga Longi Solar ini memiliki nameplate 420 watt peak 27 volt. Ini merupakan nama perusahaannya yang membuat komponen tersebut, Simono. Produk dari since 2022. Kita memilih inverter yang kami gunakan di dalam simulasi ini yaitu SMA. Kita bisa melihat berbagai jenis inverter sesuai dengan kebutuhan kita di aplikasi ini juga. Nah, output voltage-nya itu juga sudah tertera dan ini secara otomatis. Kita tinggal mengisi dan juga memilih berdasarkan yang kita butuhkan dan juga menyesuaikan juga dengan rencana dari daya yang akan kita bangkitkan. Dan kemudian ini inverternya kita menggunakan jumlahnya 6. Dan lanjut ke kolom yang di bawahnya, ini number of modules and string. Nah, kita menggunakan jumlah stringnya itu ada 21. Dan ini juga kita centang biru yang ini, karena sebelumnya jika kita masuk dalam halaman ini, itu dia jika kita memasukkan
komponennya dia harus dicentang terlebih dahulu. Nah, dan biasanya jika dalam simulasi sebenarnya kita dapat melihat ada kotak warna biru kosong ini, dia akan memberitahu kita kesalahan-kesalahan dalam pemilihan komponen. Nah, apa yang tertera pada papan yang kosong ini, kita harus menyesuaikan agar kita dapat membangun PLTS yang sebenarnya. Penduduk areanya yang kita bangun itu ada luasnya 62.127 meter kubik. Nah, ini meter kuadrat ya. Meter kuadrat ini berdasarkan jika kita membangkitkan 14.000 kWp. Oke, ini selanjutnya bisa dilihat pada gambar. NB invertersnya ada 6, nominal PV powernya ada 13.362 kWp, nominal AC power yang dihasilkan itu ada 13.200 kW AC. Horizon. Nah, horizon ini menyesuaikan dengan web penggunaan pencarian GHI untuk PLTS. Horizon ini itu maksudnya adalah menyesuaikan panel dengan bayang-bayang yang dihasilkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi modul. Nah, ini berdasarkan grafiknya itu sun height dan dengan azimuth. Nah, ini titik merah ini menyesuaikan dengan gambar di GHI. Ini merupakan titik dari pengaturan yang kita buat. Ini dapat nilai minus azimuth dan juga height-nya 2.8. 2.8 ini berada di sini nih, titik merah. Nah, yang azimuth ini itu yang garis warna biru. Oke, yang di sebelah kiri ini merupakan 21, jumlahnya 21 dengan modul PV modul LR5 54 HPB 240M. Ini modul yang kita gunakan, yang kita masukkan pada sistem PV-SYS yang sebelumnya. Itu ada 252 string. Nah, dan di bawahnya ini juga berjumlah 21 PV modul dengan kode yang sama, dan juga dia memiliki 253 string. Nah, ini berdasarkan perhitungan yang kita masukkan pada sistem sebelumnya. Nah, setiap pemasangan 21 PV modul ini itu dipasangkan 3 inverter dengan kapasitas 6.600 kVA kilowatt ampere, dan juga yang di bawahnya juga sama, dan juga dimasukkan ke injection point. Nah, ini merupakan kolom judul dari single line diagram yang telah kami buat. Judulnya adalah PLTS, dan ini bonnet ini merupakan nama lokasi yang kami beri titik pada yang titik koordinatnya kami masukkan ke sistem PV-SYS. Nah, terdeteksi bahwa lokasi kami itu bernama Mbonut jika di PV sistem yang berlokasi di Indonesia. Nah, ini merupakan nama dari tim kami. Dan sampingnya ini merupakan simple sketsa dari PV-SYS 7.2. Garis putus-putus ini merupakan kolom pembagian dari sistem simple sketsanya. Jadi kita lebih mudah mengerti karena ini merupakan PV array yang kita pasang, dan ini merupakan sistem pengubahan dari AC ke DC, dan juga setelah diubah menjadi AC, maka kita dapat menyalurkannya ke user atau penggunanya. Kita bisa menyambungkan ke on-grid ataupun kita buat ke baterai. Oke, next slide. Main results. Ini gambar ini kita dapatkan dari hasil report yang kita gunakan dari simulasi PV-SYS. Ini dapat dilihat, ini mulai dari Januari, Februari, dan kita dapat melihat dari diagramnya itu bahwa di bulan Oktober dia menghasilkan lebih banyak output dari PLTS yang kita gunakan. Di sini, dan juga di sini ada legendanya juga. Warna ungu itu menunjukkan energi yang hilang, dan warna hijau ini menunjukkan energi yang hilang juga, namun pada saat sistem bekerja atau dia hilangnya ada di inverter. Kemudian yang merah ini itu menunjukkan produksi energi yang didapatkan dari pemasangan PLTS atau output dari inverter. Kita lihat pada gambar ini itu terdapat di bulan Oktober paling tinggi ya. Kita gunakan sebagai contoh di bulan Oktober ini. Di antara semua angkanya, bulan Oktober itu terdapat 217,2 kWh per meter kuadrat. Penamaan tabel-tabel yang di atas ini kita dapat melihat pengertian atau maksud dari penamaan tabelnya itu pada legenda. Nah, global itu merupakan global horizontal irradiation atau GHI tadi. GHI yang didapatkan. Jadi jika ketentuannya itu lebih dari 2000, maka GHI per bulannya itu kita dapatkan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini.
Nah, kita dapatkan 2000 per tahunnya untuk GHI global horizontal irradiation. Nah, D4 itu merupakan horizontal diffuse irradiation. Ini juga terdapat pada tabel global solar atlas yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini merupakan dan ini TAMB yang disingkat dengan AMB ini merupakan ambient temperatur atau temperatur pada pengambilan kerja dari sistem PLTS-nya. Dan selanjutnya ini globe inch atau global incident in coal plant. Nah, ini merupakan report dari semua simulasi yang telah kami lakukan dalam PVSys. Kemudian gambar selanjutnya ini merupakan gambar loss diagram atau kehilangan energi yang telah terjadi selama dalam per tahun. Diagram loss diagram ini itu menjelaskan dengan simpel. Nah, kita dapatkan ini bisa kita lihat ini merupakan nilai-nilainya dan juga ini merupakan keterangan dari masing-masing nilai tersebut. Seperti contoh ini paling kelihatan, ini minus 9,97% dari PV loss temperatur. Oke, sekian yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti atas penjelasan hasil-hasil dari PVSys. Nah, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam mengisi pembuatan perancangan PLTS on grid ini. Itu gimana tugas oleh Bapak Lalu Ismail selaku matkul pembangkit listrik 2. Mungkin itu saja. Mohon maaf, saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya lagi saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.